Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo sahabat semua, bagi yang mendengarkan podcast saya doakan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan segala macam penyakit yang banyak sekali. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mu'adatul Humaira. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya ingin membahas pada podcast saya, yaitu 1 juta harapan bagi UMKM untuk bangkitkan ekonomi. Di sisi ekonomi, dampak yang sangat terasa antara lain terganggunya stabilitas ekonomi nasional dan daerah, yaitu melambatnya roda perputaran ekonomi masyarakat, menurunnya pendapatan daya beli masyarakat, meningkatnya harga barang kebutuhan pokok, dan banyaknya pekerja UKM atau karyawan swasta yang dirumahkan atau mengalami PHK. Pemerintah Kota Langsa mengapresiasi atas pelantikan pengurus Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang disebut dengan UMKM. Dengan adanya asosiasi ini merupakan langkah awal perkembangan perekonomian di Kota Langsa. Pandemi coronavirus atau yang disebut dengan pandemi 19 ataupun COVID-19 hingga kini masih merebak di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia dan tidak terpungkiri di kota saya ataupun di kampung saya. Hampir semua sektor seperti ekonomi berdampak, tidak hanya pada sektor kesehatan, pendidikan, tetapi juga pada sektor lainnya diantaranya sektor perekonomian. Nah, yang ini dibahas apa sih harapan para UMKM ini ataupun apa sih keinginan mereka untuk membangkitkan ekonomi. Saya berhasil mewawancarai beberapa pelaku usaha kecil menengah. Sebut saja Ibu Mala. Beliau sudah lama berdagang bakso bakar di Mata Slimen dan pendapatan dari penjualan bakso bakar beliau pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Namun semenjak pandemi beliau harus menutup usahanya karena minat pembeli bakso bakar sudah sangat menurun hingga membuat beliau rugi. Sekarang beliau hanya bekerja membantu orang lain berdagang kue setiap pagi hingga siang hari, dan sore harinya beliau kembali ke rumah untuk menjaga anak. Pada saat saya tanyakan apa sih harapan beliau saat ini, beliau hanya bisa menghela nafas sembari mengatakan, semoga pandemi cepat usai dan saya bisa berdagang seperti dulu lagi. Setelah Ibu Mala, saya juga berhasil mewawancarai pelaku usaha kecil menengah lainnya. Sebut saja Pak Amir. Beliau memiliki usaha warung kopi di Mata Slimen. Semenjak beliau membuka kedai kopi, beliau hanya berpendapatan 300.000 per hari. Walaupun beliau tidak mengeluh dan menyerah, namun pendapatan tersebut beliau katakan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan beliau sehari-hari. Karena beliau membuka usaha kedai kopi beliau pada saat pandemi. Beliau sudah tahu akan hal ini terjadi. Dan beliau juga tidak putus asa untuk terus berdagang dari pagi hingga ke malam. Lalu pada saat saya tanyakan, apa sih harapan Bapak ke depan untuk usaha yang sedang Bapak jalankan? Beliau hanya tersenyum, sembari mengatakan, semoga Allah memudahkan rezeki saya dan Allah berkahkan rezeki saya. Walaupun penghasilan sedikit, semoga selalu cukup untuk membiayai hidup keluarga saya. Dari kisah Pak Amir dan juga Ibu Mala yang tadi saya ceritakan, dapat kita ambil hikmahnya. Pak Amir membuka usaha beliau pada saat pandemi, sedangkan Bu Mala mengakhiri usaha beliau pada saat pandemi. Walau kisah di antara mereka berbeda, akan tetapi semangat bangkit dari keterpurukan mereka jalani dengan bentuk rasa syukur. Nah, kita sebagai teman-teman para UMKM, kita bisa membantu mereka untuk membeli dagangan mereka agar mereka tidak jatuh dari usaha mereka dan tidak harus pula menutup usaha mereka karena tidak ada pembeli ataupun sempitnya ataupun rendahnya para pembeli. Oleh karena itu, kita sama-sama membantu para UMKM agar mereka bisa bangkit
dari keterpurukan dan mereka bisa kembali bersemangat untuk berusaha dan berdagang seperti sebelum adanya pandemi. Terima kasih, saya Maudatul Humaira Zuhak dari Universitas YN Zawiyah Codkala Langsa. Undur diri dari podcast ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.